Halo, perkenalkan nama saya Irma Cecilia Koago. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomhon. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah katekese yang berjudul Sakramen Tobat. Sebelum kita masuk ke makna yang lebih mendalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya dosa itu. Dosa adalah melawan kehendak Tuhan, namun secara bersamaan melawan akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang benar, sehingga menimbulkan ketidaktenangan dan rasa bersalah. Nah, apakah efek atau akibat dari dosa? Dosa menghancurkan relasi kita dengan Tuhan, yaitu dengan menghancurkan prinsip vital kehidupan kita, yaitu kasih. Seperti 10 perintah Allah dibagi menjadi 2, yaitu perintah yang pertama hingga yang ketiga, kasih kepada Tuhan, dan perintah yang keempat hingga ke-10, kasih kepada sesama. Maka dosa juga mempunyai 2 efek, yaitu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Jadi, dapat dikatakan tidak ada dosa yang bersifat pribadi. Jadi, semua dosa kita akan berakibat kepada seluruh kehidupan kita. Misalnya, seorang ayah yang sering marah-marah di rumah akan mempengaruhi seluruh anggota keluarga di rumahnya, menyebabkan istri dan anak-anaknya ketakutan. Biasanya, anak-anaknya pun tumbuh dewasa sebagai pemarah. Nah, bagaimana kehidupan keseharian Anda? Apakah masih ada tanda-tanda ketidakhadiran damai sejahtera? Coba kalian renungkan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Kapan, berapa sering kita menerima sakramen tobat? Dalam peraturan gereja, orang Katolik minimal 2 kali dalam setahun harus mengakukan dosanya. Biasanya, gereja menyediakan waktu khusus untuk menerima sakramen tobat, yaitu 2 minggu menjelang Hari Raya Paskah dan Natal. Tetapi, gereja selalu menghimbau kepada umat untuk sesering mungkin untuk menerima sakramen tobat. Semakin sering mengaku dosa, maka kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa-dosa lain akan semakin kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses dosa berkembang. Dosa dimulai dari pikiran, lalu keinginan, dilanjutkan dengan tindakan dan perbuatan. Perbuatan dosa diulangi menjadi kebiasaan berbuat dosa dan akan disusul dengan dosa-dosa yang baru dan yang lain. Pada saat kejahatan benar-benar berakar dalam jiwa seseorang, maka seseorang akan melakukan dosa yang benar-benar jahat sampai pada titik membenci Tuhan. Dengan sadar dan segenap hati, dia akan melawan dan menghujat Roh Kudus, di mana merupakan dosa yang tidak terampuni. Kisah anak yang hilang dalam Lukas bab 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-23 menceritakan tentang perjalanan seorang anak yang kemudian jatuh dalam dosa keserakahan, tetapi kemudian sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kisah ini yang menjadi salah satu dasar dari sakramen tobat. Ada 2 bagian penting dalam sakramen tobat, yaitu yang pertama, tindakan dari Allah, dan yang kedua, tindakan dari manusia. Tindakan dari Allah merupakan penggerak utama dalam sakramen tobat, sedangkan tindakan dari manusia adalah merupakan jawaban atau respon manusia terhadap tindakan Allah. Jadi, kasih dan belas kasih Tuhan adalah penggerak pertama dan utama untuk pertobatan manusia dan menjadi dasar kepercayaan bagi pendosa untuk mendapatkan pengampunan dalam sakramen tobat. Sakramen tobat ini sungguh merupakan berkat dari Tuhan untuk menghantar kita kepada keselamatan kekal. Tuhan mengetahui bahwa setelah kita menerima sakramen baptis, kita masih terus berjuang dalam mengatasi kelemahan-kelemahan kita akibat dosa asal. Sehingga sesekali
kembali kita akan jatuh kembali kepada dosa yang berat. Untuk inilah maka Yesus memberikan sakramen tobat untuk mempersatukan kembali umat Allah yang terpisah dari Allah karena dosa. Yang kedua, sama seperti kisah anak hilang, kita sebagai pendosa tidak hanya berhenti dengan penyesalan di dalam hati, namun dengan penuh keyakinan akan belas kasih Allah, kita menghampiri sakramen tobat dan kemudian dengan segala kerendahan hati mengakukan segala dosa-dosa kita di hadapan pastor yang mewakili Yesus. Belas kasih Tuhan yang menjadi dasar sumber kekuatan dan pengharapan dalam mendekati sakramen tobat. Kalau kita sering mengecewakan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita sering tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap setia kepada kita. Yang ketiga yaitu penitensi atau silih dosa. Setelah mengakui dan menerima pengampunan dari pastor sebagai wakil Tuhan, kemudian kita juga harus bersedia untuk menerima penitensi yang diberikan oleh pastor. Penitensi atau silih dosa adalah suatu tindakan untuk mencoba membayar atau memperbaiki apa yang telah rusak akibat dosa, bukan hukuman atas dosa. Karena katekese sakramen tobat dari saya, semoga apa yang telah saya berikan itu dapat menjadi bekal bagi kehidupan umat sekalian. Terima kasih.